Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke nih, kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP, di mana mungkin masih banyak banget para warga sekolah yang menunggu nih kabar-kabar informasi tentang KJP ya. Sampai dengan saat ini juga nih per video ini diupload, sekolah masih belum bisa, bukan belum bisa, masih belum mendapatkan informasi secara resmi ya, sosialisasinya gitu kan. Karena yang baru sosialisasi itu untuk, tingkatan kecamatan, kemudian Penmat ya, dan, K3S ya, itu di P4OP langsung di Jatinegara, itu hanya untuk kalangan tertentu aja atau untuk, ya ya sebatas itu aja gitu kan, ke sekolah belum, karena nanti, yang masih dapat informasi sekolah itu akan disosialisasikan oleh sudinnya masing-masing gitu kan, tidak melalui P4OP gitu. Jadi tidak dikumpulkan di P4OP atau tidak dikumpulkan di Jatinegara, tapi yang masih dapat informasinya akan disosialisasikan per sudinnya masing-masing, per suku dinas wilayahnya masing-masing. Ya mungkin nanti misalkan kalau mau manggil narasumbernya dari P4OP ya harus bersurat dulu ke P4OP, sudinnya, kemudian baru disosialisasikan ke, warga-warga sekolah. Nah, kemudian nanti ke sekolah-sekolahnya, perwakilan sekolah, kemudian nanti perwakilan sekolah akan mensosialisasikannya ke warga sekolah, gitu ya. Nah, eee, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi, kalau di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang bantuan sosial biaya pendidikan, di mana, diatur dalam Pergub nomor 110 tahun 2021. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya, kita akan kenalan apa sih tujuannya dari bantuan sosial biaya pendidikan itu, yang di mana di dalam bantuan sosial biaya pendidikan tersebut agak ribet ya, biasanya KJP nyebutnya. Nah, mulai sekarang sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 110 tahun 2021, bahwa itu adalah bantuan sosial biaya pendidikan yang disalurkan melalui KJP gitu ya. Jadi bantuan sosial biaya pendidikan, BSPD, kemudian biaya sosialnya itu disalurkan melalui KJP gitu kan, sama kayak bantuan sosial kemudian disalurkan melalui bansos gitu kan. Bansosnya kan ada macam-macam gitu. Nah, ini bantuan sosial biaya pendidikan namanya, kemudian disalurkannya melalui KJP. Nah, di peraturan Gubernur nomor 110 tahun 2021 tersebut gitu ya, itu membahas tentang bantuan sosial biaya pendidikan. Nah, tujuannya apa sih dari bantuan sosial biaya pendidikan tersebut? Di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelumnya, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Ngomongnya kebelepotan Mas Eka. Iya, mohon maaf nih karena ya gitulah, udah agak lama nggak ngomong, nggak ngonten, kemudian ngonten lagi jadi kaku-kaku. Jadi mohon maaf ya para warga kalau misalkan ngomongnya agak terbata-bata. Nah, oke, langsung aja kita bahas. Apa sih tujuan dari bantuan sosial biaya pendidikan dari bantuan sosial biaya pendidikan tersebut diturunkan melalui KJP, KJMU, dan BPMS? Pertama, tujuannya adalah mendukung terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun. Nah, ini adalah program, pemerintah ya pusat ya, wajib belajar 12 tahun. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA itu wajib ya, sehingga tidak ada lagi, masyarakat atau warga, khususnya warga DKI Jakarta itu yang putus sekolah atau tidak tidak bersekolah gitu. Karena, tujuan dari bantuan sosial tersebut ya untuk mengarah orang-orang tersebut gitu ya. Nanti ada kriterianya. Kriterianya kita akan bahas di video berikutnya gitu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tujuan dan ruang lingkupnya terlebih dahulu. Beribet banget sih Mas Eka, langsung aja to the point. Enggak, kalau misalkan to the point nanti para warga bingung gitu ya, mendingan Mas Eka runtutkan dari awal sampai nanti ke permasalahan teknis, sama seperti PPDB kemarin gitu ya. Itu yang pertama, mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun ya, mendukung, terselenggaranya belajar wajib 12 tahun dari pemerintah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan akses layanan, pendidikan secara adil dan merata gitu. Sehingga, warga-warga yang memang, secara ekonomi tidak mampu, nah ini bisa terbantu dari bantuan sosial pendidikan ini gitu ya, yang disalurkan melalui KJP dan KJMU. Makanya seleksinya makin ke sini itu makin, ngepres, makin ngetat gitu ya, tidak sembarangan. Karena di awal-awal itu kan waktu pertama-tama tuh tahun 2012 atau tahun 2013 ya, Mas, saya agak lupa, itu namanya turun dari dinas gitu kan, misalkan ada 30 orang doang tuh satu sekolah, dulu mah masih dikit gitu ya. Terus pas di tahap berikutnya baru didata. Nah, didata ternyata didata banyak orang makin mau, ya siapa yang nggak mau dikasih duit, dikasih bantuan, siapa yang nggak mau kan gitu ya. Makin banyak, kalau dulu itu masih minta SKTM ke kelurahan, belum ada DTKS kan ya. Itu masih minta SKTM-nya ke sekolah, ke kelurahan, kemudian dibawa ke sekolah, kemudian sekolah menginputnya. Itu masih seperti itu. Nah, ketika 2015 atau 2018, 2019 itu udah mulai agak berubah tuh ya. Di tahun 2021 atau tahun 2022 ya, Mas, saya lupa,
itu mulai menggunakan data DTKS tuh. Dulu namanya DTKS itu PMOTE, POM, Fakir Miskin Orang Tidak Mampu namanya, belum DTKS. Nah, kemudian bergulir waktu jadi DTKS. Nah, semuanya bersumber dari situ. Karena ini sifatnya bantuan sosial, maka sumbernya harus dari DTKS. Itu tertuang di dalam Pergub nomor 110 tahun 2021 yang sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya, gitu ya. Jadi, ini untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga DKI Jakarta secara adil dan merata gitu, agar yang memang yang mampu ya nggak perlu dibantu, tapi kalau yang nggak mampu ya harus didata gitu. Tapi banyak kok Mas Eka data DTKS-nya nggak sesuai, makanya untuk yang Mas Eka tahu sampai dengan saat ini gitu ya, udah mau habis tahun 2023 itu DTKS tidak dibuka gitu. Karena DTKS yang kemarin itu banyak dan sedang diverifikasi semua gitu ya, sedang di-screening gitu kan, mana yang aktif, mana yang tidak gitu kan, agar benar-benar data DTKS ini menjadi data yang benar-benar valid gitu kan, sehingga tidak ada lagi nanti warga masyarakat yang merasa dirugikan dari data DTKS ini. Oh, saya miskin kok tiba-tiba nggak dapat gitu ya, atau saya benar-benar miskin tapi kok nggak dapat gitu. Nah, itu nggak ada lagi karena kemarin-kemarin itu banyak yang mungkin orang mampu tapi malah dapet gitu kan, yang harusnya dapat malah nggak dapet. Nah, ini sedang diperbaiki gitu ya, sehingga mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Ya, itu yang kedua, tujuannya adalah meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata untuk warga DKI Jakarta. Kemudian yang ketiga adalah menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan gitu. Kenapa ini bisa masuk ke tujuannya? Ya, agar warga DKI Jakarta itu bersekolah gitu, ada jaminan bahwa kalau kamu nggak mampu nih ada bantuan gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika dibantu gitu, ketika diberikan bantuan gitu kan, dijamin kepastian untuk mendapatkan pendidikan gitu kan, layanan pendidikan, udah dikasih biayanya gratis tuh ya, sekolahnya gratis, terus dapat biayaan pendidikan KJP gitu atau KJMU gitu atau BPMS gitu, tapi nggak ada prestasi gitu loh. Belajarnya males-malesan gitu. Terus kalau misalkan ke sekolah orang tuanya bukan menanyakan perkembangan siswanya, bukan nanya perkembangan anaknya, bukan menanyakan perkembangan putra-putrinya, tapi yang ditanyain adalah KJP anak saya bagaimana. Nah, ini kan apa ya, sayang gitu. Harusnya ketika sudah dibantu, sudah dapat bantuan seperti ini, ya minat belajarnya gitu ya, itu harus lebih ditingkatkan lagi gitu. Jangan udah dapat bantuan tapi ikut tawuran, jangan udah dapat bantuan tapi sering ngebully di sekolah, jangan udah dapat bantuan tapi sekolahnya alpa-alpa, jangan udah dapat bantuan gitu tapi bajunya yang tadinya putih jadi warna krem atau jadi warna kuning gitu ya. Terus kaos kakinya ngeblewer, alat tulisnya nggak ada, terus dananya dikemanain gitu ya. Terus oke, kita lanjut yang keempat, jadi ngelebar tuh ya. Yang keempat adalah meningkatkan mutu layanan dan kualitas hasil pendidikan. Ya diharapkan ya tadi ya kan, berkesinambungan dengan yang poin yang ketiga tadi. Diharapkan setelah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang layak gitu melalui bantuan sosial ini, ya pemerintah berharap itu ada minat untuk belajarnya lebih tinggi gitu ya, sehingga mutu layanan pendidikannya juga ikut tinggi gitu. Jangan justru dana KJP-nya besar tapi mutu pendidikannya rendah, kan ini kan jadi tibalik lah, terus buat apa dibantu gitu kan, kalau cuma dibantu tapi malas-malesan ya mendingan ngebantu orang yang mau dibantu kemudian mau berubah gitu kan, tujuan dari bantuan sosial kan seperti itu ya, membantu agar eee, pendidikan 12 tahunnya berjalan, kemudian meningkatkan akses pendidikannya juga, kemudian menjamin kelayakan mendapatkan pendidikan, mutu pendidikannya naik. Nah, kalau misalkan udah dibantu tapi ogah-ogahan ya mendingan dicabut aja gitu kan, bantuannya kasih ke bener-bener orang yang mau mau berubah gitu kan, mau meningkatkan mutu pendidikannya gitu. Terus yang kelima adalah menumbuhkan motivasi bagi peserta didik tuh ya, untuk berprestasi dan menuntaskan tuh ya, pendidikan pada jenjang pendidikan yang diikuti. Ingat ya, itu tujuan yang kelima ya, adalah menumbuhkan motivasi tuh ya, bagi peserta didik untuk tuh ya, berprestasi tuh. Jadi kalau udah didapat atau udah dikasih bantuan terus nggak dapat prestasi, nggak menyelesaikan pendidikannya, sering bolos, nggak pernah absen, masuknya setahun cuma 2 kali pas pada saat ulangan doang. Terus buat apa KJP-nya gitu kan. Begitu KJP-nya dicabut marah-marah, lapor sana, lapor sini gitu. Kan lucu gitu loh ya. Jadi ketika sudah dapat bantuan ya harusnya orang tua pun harusnya sadar untuk mendorong putra-putrinya agar giat lagi belajarnya, minimal ya walaupun tidak jadi juara kelas, minat dan motivasi belajar itu tinggi gitu kan. Ya pintar itu kan relatif lah gitu. Tapi kalau dari dasar kemauannya aja udah nggak ada ya
buat apa dibantu, kan begitu. Udah bahasanya mohon maaf gitu, bahasanya kita sudah di bawah garis kemiskinan, dibantu males. Nah ini yang penyakitnya yang harus dibenerin gitu kan, karena masih banyak teman-teman yang memang sadar gitu bahwa saya kurang, ketika dapat bantuan, "Ayo saya motivasi," gitu kan, banyak kok gitu kan yang seperti itu, tapi malah nggak dapet, ya mendingan kasih yang seperti itu gitu kan, yang punya motivasi untuk maju daripada udah dibantu tapi nggak mau maju, ya mendingan cabut aja bantuannya kasih ke yang mau, gitu ya. Terus yang keenam adalah mendorong anak tidak sekolah atau ATS ya, agar kembali, mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Jadi kalau misalkan anak-anak yang putus sekolah, ya kayak di PKBM dan segala macam itu kan PKBM sekarang juga dapat ya KJP-nya, atau bantuan sosial biaya pendidikan yang disalurkan melalui KJP itu dapat. Nah, tujuannya jadi seperti itu para warga sekolah ada, 6 tujuan ya, yang mudah-mudahan tujuan ini benar-benar terrealisasi, terutama adalah meningkatkan mutu pendidikan dan motivasi serta, eee, siswa itu mendorong agar berprestasi. Itu tujuannya yang paling penting tuh itu gitu kan. Motivasi belajarnya, berprestasi dan mutu pendidikannya itu meningkat gitu lah. Ketika ini sudah terpenuhi, jadi nggak sia-sia gitu loh, dikeluarkan bantuan sosial ini diberikan gitu. Jangan mentang-mentang namanya bantuan, udah bantuan sosial ini gitu kan saya nggak perlu mempertanggungjawabkan. Kan bukan saya yang pengen nerima, bener nih, bukan saya yang pengen menerima. Kan bukan saya yang mengajukan, bener nih, nggak mau ngajuin. Nanti ketika namanya hilang, mencak-mencak, bener nih, nggak mau. Nanti ketika nggak dapet, marah-marah gitu kan. Nah ketika sudah dapat, hayolah gitu. Eee Sadarkan atau dorong putra-putrinya, ya tadinya yang malas-malasan belajar kita kita tingkatkan lagi motivasinya untuk belajarnya lebih giat lagi, terutama untuk yang benar-benar sudah dapat KJP-nya, itu benar-benar dimanfaatkan karena enak sekali, benar-benar enak. Kalian boleh compare, kalian boleh bandingkan dengan wilayah atau kota provinsi lainnya, nggak usah jauh-jauh, kota tetangga, Tangerang, Bekasi, Depok, silakan kalian bandingkan gitu kan. Sekolah di kita itu gratis, sekolah kita itu enak gitu ya. Apa namanya, banyak bantuannya, tinggal masuk sekolah belajar gitu. Boleh kalian bandingkan dengan sekolah yang, berada di luar, provinsi DKI Jakarta. Jadi untuk para warga sekolah yang berada di DKI Jakarta nih, yang anaknya sekolah di DKI Jakarta, yang udah mendapatkan bantuan sekolahnya gratis, ayo silakan tingkatkan lagi, motivasi belajar dan minat belajarnya kepada putra-putrinya agar apa yang diberikan oleh pemerintah ini ya nggak sia-sia gitu ya. Oke, mungkin itu aja, para warga sekolah yang bisa Mas Eka sampaikan. Itulah tadi tujuan dari bantuan sosial biaya pendidikan yang akan disalurkan melalui KJP, KJMU, dan BPMS. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah dan Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.